Islam adalah agama yang sempurna, bukan perkara akidah dan ibadah saja, perkara muamalah pun diatur dalam Islam. Bagaimana muamalah ini kita praktekkan, kita amalkan, jangan kemana-mana, stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, alhamdulillah senang sekali saya bisa berbicara di media ini. Mudah-mudahan setiap ucapan, setiap perkataan yang saya ucapkan menjadi amal jariah buat kita semua, baik yang mendengar, yang merekam, yang komen, maupun yang konsisten di channel ini. Alhamdulillah, amin. Tak terasa sudah hampir setahun ya kita nge-YouTube istilahnya, dan alhamdulillah ternyata mulai ada hasilnya. Lambat demi laun, tetapi insya Allah yang paling utama adalah amal jariah. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Oke, kembali ke topik, bahwasanya Islam agama yang sempurna. Quran surat Al-Maidah ya, ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, telah sempurna ini agama, kemudian telah cukup juga nikmatnya, dan telah diridhoi Islam sebagai agama kita. Alhamdulillahil alamin. Nah, maka beda dengan ekonomi konvensional. Pertama, tujuannya. Apa tujuan daripada ekonomi Islam? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dirikanlah sholat, kemudian mari kita gapai kemenangan. Artinya apa? Guru kami katakan, tak akan maju ekonomi Islam, tak akan berkembang muamalah Islam kalau orang Islamnya meninggalkan sholat. Ini adalah tiang dalam agama kita, dan juga tiang dalam seni-seni bisnis, dalam seni-seni perekonomian. Jangan ngarep untung kalau kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Maka yuk kita renungkan, yuk kita pikirkan, kenapa sampai saat ini belum ada keberkahan, kenapa sampai saat ini masih banyak musibah di kiri kanan kita, hutang piutang yang belum lunas. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak umat Islam yang meninggalkan sholat. Maka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dirikanlah sholat, kemudian capailah kebahagiaan. Nah, demikian pula dalam perkara muamalah. Bukan sekedar proses jual beli atau bukan sekedar mendapatkan profit dan keuntungan, tetapi bagaimana penjual pembeli tadi menegakkan sholat dalam suasana dan keadaan, khususnya ketika berdagang ya, wabil khusus ketika Anda berjual beli. Berapa banyak orang Islam meninggalkan sholat gara-gara bisnis, gara-gara perniagaan. Nah, maka oleh karena itu ya, tiang utama dalam ekonomi Islam adalah sholat harus ditegakkan. Maka kalau sholatnya bagus, insya Allah hal lain pun akan bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, maka perkara lain pun akan rusak. Kemudian harus ada pemerataan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dzulatam bainal agniya'i minkum. Ya, jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang kaya saja di antara kamu, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Nah, dalam ekonomi Islam harus terjadi perputaran yang merata. Maka yuk ya, selalulah iringi dagangnya dengan sedekah. Ya, profit sedekah, dagang sedekah, untung sedekah lagi. Ya, hai para pedagang, ketahuilah bahwa banyak para pedagang yang sumpah serapah ketika dia berdagang, maka tutuplah dengan sedekah. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah, amin. Dengan zakat, kemudian infak, kemudian sedekah,
kepada 8 asnaf khususnya fakir, miskin, ghorimin, mu'alaf dan hal yang lainnya, maka akan berputar harta ya dari golongan kaya ke golongan miskin. Bagaimana orang yang miskin tadi pun berkembang, meningkat pendapatannya, meningkat omsetnya, bertambah asetnya, hilang kemiskinan dalam dirinya dan hilang pula kemiskinan dalam keluarganya. Nah, bukan saja akidah yang harus mantap, bukan saja ibadah yang harus diperbaiki, perkara muamalah pun diatur dalam Islam. Dari mulai akad, kemudian proses jual beli, proses keuntungan, kemana dibelanjakan, dari mana didapatkan, semua ada aturan dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada yang wajib disembah kecuali Allah. Yakin pula bahwa profit pun berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah melaksanakan jual beli sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pedagang yang sukses, bertahap dari mulai awal ya, magang dulu, kemudian supervisor, dia mensupervisi sebuah lahan, menggembala kambing, kemudian manajemen keuangan, kemudian menjadi berpartner dengan investor, kemudian menjadi owner bisnis. Ini pun dialami, dilewati oleh Nabi kita ya, sebagai seorang pedagang. Maka Islam agama yang sempurna, bukan saja perkara masjid, perkara di luar masjid pun diatur dalam Islam. Maka yuk ya, yang apapun profesi Anda, masukkanlah nilai-nilai Islami dalam aktivitas tersebut. Yang berdagang, berdaganglah dengan cara Islami. Yang punya kantor, jadikan karyawannya ladang pahala, jadikan aktivitas kantornya ladang amal. Karena kita hidup di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan, baik bisnis maupun perniagaan, menjadi amal soleh di akhirat nanti. Sekian dari saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Tak lupa supaya komen, silahkan. Yang mau bertanya kita akan diskusi. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.